sahabat Nabi. Kemudian materi selanjutnya yaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Berikut ciri-ciri ayat Makkiyah, yaitu biasanya berciri tentang waktu, diturunkan sebelum hijrah dan tempatnya. Yang kedua, diturunkan di Mekah. Objek contohnya surah An-Nas, dan biasanya surah-surah Makkiyah itu surat-surat yang tidak terlalu panjang atau pendek. Kemudian ciri-ciri ayat Madaniyah biasanya diturunkan yaitu waktu turun setelah hijrah, kemudian diturunkannya di kota Madinah, dan objeknya yaitu adalah orang-orang yang beriman. Materi selanjutnya adalah awal dan akhir ayat. Nah, di sini ada firman Allah yang pertama kali diturunkan yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan firman Allah yang diturunkan terakhir kalinya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 5. Materi yang selanjutnya nasikh mansukh. Nasikh artinya menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya. Pada hakikatnya, nasikh atau yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Berikut bentuk-bentuk nasakh. Biasanya yang pertama, menasah apa yang diperintahkan sebelum pelaksanaannya. Yang kedua, menasahkan apa yang pernah diperintahkan secara umum. Yang ketiga, apa yang pernah diperintahkan karena adanya sebab kemudian sebab itu tidak ada. Berikut macam-macam nasah. Ayat yang dinasahkan yaitu tilawah dan hukumnya. Ayat yang dinasahkan hukumnya tetapi tilawahnya tetap. Kemudian yang terakhir, ayat yang dinasahkan tilawahnya tetapi hukumnya tidak. Kemudian materi selanjutnya, qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah atau qiraat 7 adalah macam cara membaca Al-Quran yang berbeda. Disebut qiraat 7 karena ada 7 imam qiraat yang terkenal atau masyhur yang masing-masing memiliki lagam bacaan tersendiri. Tiap imam qiraat memiliki 2 orang murid yang bertindak sebagai perawi. Tiap perawi tersebut juga memiliki perbedaan dalam cara membaca Quran, sehingga ada 14 cara membaca Al-Quran yang masyhur. Kemudian dasar perbedaan qiraah. Yang pertama, perbedaannya yaitu lajnah atau dialek. Yang kedua, tafhim, penyahduan bacaan. Yang ketiga, tarkik, 4 imla atau pengejaan. Yang kelima, mad atau panjang pendeknya nada. Yang keenam, qasr, pendek nada. Kemudian tasydid, penebalan nada, dan takhfif artinya penipisan nada. Berikut ada 7 sanad qiraah. Yang pertama yaitu disanadkan kepada Abdullah bin Kasir al-Adari dari Mekah, Nafi bin Ar-Rahman ibnu Abu Nuaim dari Madinah, Abdullah al-Yasibin atau Abu Amir Dimashqi dari Syam, Zabbain ibnu al-Ala bin Amar atau Abu Am dari Basrah, kemudian Ibnu Ishaq al-Hadrami atau Yaqub dari Basrah, Ibnu Habib al-Zayyad atau Hamzah dari Kufah, dan yang terakhir ada Ibnu Abi al-Najub as-Sadli atau Asim dari Kufah. Materi selanjutnya yaitu kolerasi ayat dan surat atau munasabah. Nah, yang dimaksud dengan munasabah di sini ialah sisi-sisi korelasi antara suatu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Pengetahuan tentang munasabah ini sangat bermanfaat dalam memahami keserasian antar makna, mukjizat Al-Quran secara balaghah,
kejelasan keterangannya, keteraturan susunan kalimatnya, dan keindahan gaya bahasanya. Materi selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Nah, terdapat banyak sekali nama-nama Al-Quran yang perlu kita ketahui, yaitu ada Alkitab artinya buku, sebagaimana dalam firman Allah, tilkal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Kemudian nama lain dari Al-Quran yaitu An-Nur, yang berarti cahaya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 174. Kemudian yang selanjutnya, kata lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan, artinya pembeda di antara yang benar dan salah. Sebagaimana firman Allah, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau sebagai pembeda kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Yang terakhir yaitu tafsir ayatul ahkam. At-tafsirul ladzi yani fihi badori satu ayatul ahkam wa bayanun kaifiyatul istinbat al-ahkamu minha, yaitu yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara untuk melakukan istinbat atau penggalian hukum dari ayat-ayat tersebut. Nah, biasanya jumlah ayat ahkam selalu terbatas, kemudian ada yang juga tidak terbatas. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 150 ayat. Kemudian menurut Abdul Wahhab Khalaf ada 228, dan menurut Ibnu Al-Mubarak ada 900. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.